Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات جميعا؟ Alhamdulillah, ana bi khair. بارك الله Wa فيكم. kaifa anta ya Ustaz? الحمد لله كما ترون أنا بخير وعافية. الحمد لله. Alhamdulillah. بارك الله فيكم جميعا. نواصل درسنا الليلة في اللقاء الماضي. لقد intahayna min bab naib al-fa'il. Kita sudah selesai dari bab naib al-fa'il ya di pertemuan yang telah lalu. Wa nuraji' qalilan ma qad darasna fi al-liqa' al-madi. Kita murajaah sedikit saja ya yang sudah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu ya, bahwasanya kita berada pada pembahasan marfu'at al-asma, isim-isim yang marfu', isim-isim yang dirafa ya. Ada fa'il, kemudian yang terakhir adalah at-tabi' lil marfu', ya. Itu ada 4, an-na'at wal 'atuf wat taukid wal badal. Nanti insyaallah akan dibahas satu persatu pada waktunya. Kemudian yang sudah dipelajari adalah babul fa'il yang pertama, yaitu isim marfu' yang sebelumnya adalah fi'il au ma fi ta'wil fi'il, atau yang semakna dengan fi'il ya. Kemudian yang selanjutnya ya adalah bab naibil fa'il. Bab naibil fa'il. Bab naib al-fa'il atau pengganti fa'il. Definisi yang sudah kita bahas adalah al-ismul marfu'. Naibul fa'il adalah isim marfu' alladzi lam yuzkar, yang tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya, wa uqima huwa maqamahu, dan isim marfu' tersebut ditempatkan pada fa'il tersebut, fa'il yang tidak disebutkan itu ya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, maka dia menjadi marfu' setelah sebelumnya mansub ya. Contohnya adalah duriba zaidun ya, duriba zaidun ya. Seperti yang sudah kita bahas ya, duriba zaidun ini ya asal kalimatnya adalah daraba ya Muhammadun Zaidan, atau daraba Umar Zaidan, atau yang lain ya. Intinya Zaid di sini awalnya adalah maf'ulun bihi. Ya, jadi asal kalimatnya adalah ya, daraba Muhammadun. Misalnya kita ambil Muhammad ya. Muhammadun Zaidan. Awalnya seperti ini ya. Daraba Muhammadun Zaidan. Kemudian Muhammad ya ini dibuang, dia fa'il ya. Fa'il ini dibuang ya. Dan fi'ilnya menjadi fi'il mabni ma'lum atau mabni majhul ya. Kemudian apa? Posisi Zaid mundur ya. Zaid yang awalnya maf'ulun bihi ya, mundur menggantikan posisi fa'il. Makanya disebut naib al-fa'il. Ya, pengganti fa'il. Maka dia pun menjadi marfu setelah sebelumnya mansub. Ya, maka menjadi duriba Zaidan atau Zaidun. Dia menjadi marfu ya, setelah sebelumnya mansub. Karena dia menggantikan fa'il, ya, pengganti fa'il. Sedangkan fa'il itu dia marfu, ya, seperti itu. Ya, isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya dan dia ditempatkan pada tempat fa'il tersebut sehingga dia berubah ya, sehingga dia shara marfu'an menjadi marfu ya, ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya mansub. Baik. Nanti untuk selanjutnya di murojaah
sendiri ya. Baik. Ya, naib fa'il ada zahir, ada mudmar. Kemudian yang bisa menggantikan naib fa'il adalah maf'ul bihi, kemudian ada dzarf, kemudian jar majrur, kemudian masdar. Dan kalau fiilnya itu muta'addi lisnain, ya, fiil tersebut membutuhkan dua maf'ul bihi, maka maf'ul bihi yang pertama menjadi naib fa'il, kemudian maf'ul bihi yang kedua mundur menjadi maf'ul bihi satu, seperti itu ya. Seperti wa'tiya Zaidun dirhaman. Awalnya adalah a'ta Muhammadun Zaidan dirhaman. Kemudian Muhammadnya dihapus, maka menjadi wa'tiya Zaidun. Zaidun yang awalnya maf'ul bihi satu menjadi naib fa'il. Kemudian dirhaman yang awalnya maf'ul bihi dua menjadi maf'ul bihi satu. Ya. Wa'tiya Zaidun dirhaman. Barakallahu fikum. طيب في هذه الليلة سوف نتكلم أو ندرس باب المبتدأ والخبر. Ya, kita akan mempelajari bab mubtada dan khabar. Ya, baik. Al-mubtada. Ya, ini isim marfu yang ketiga. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua naib fa'il, kemudian isim marfu yang ketiga adalah al-mubtada. Nanzur ma huwa ta'riful mubtada. Kita lihat apa definisi mubtada, ya. Baik. Al-mubtada' huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Mubtada' adalah isim marfu' ya, yang 'ari. 'Ari itu terlepas ya. 'Ari itu terlepas. Kalau manusia 'ari berarti dia 'arin, berarti tidak pakai pakaian seperti itu. Al-ismul marfu' al-'ari. Isim marfu' yang terlepas atau terbebas ya. Anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafaz, ya, dari amil-amil lafaz, ya. Mubtada sekali lagi adalah isim marfu yang ari, yang terlepas, terbebas dari amil-amil lafaz, amil-amil lafziyah. Apa itu amil-amil lafaz? Ya, amil lafaz contohnya seperti yang sudah kita pelajari itu, ya. Misalnya ada ya jumlah mufidah terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Ya, misalnya daraba ya Muhammadun Zaidan. Nah, daraba Muhammadun Zaidan. Maka Muhammadun ya, kita sebutkan dahulu di sini ada fi'il ya, daraba ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi ya. Kemudian setelahnya Muhammad di sini adalah fa'il ya. Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian Zaidan adalah maf'ulun bihi mansub ya. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Kita lihat fa'il di sini Muhammadun di sini adalah isim marfu' juga ya, isim marfu'. Marfu' dengan apa? Tulibat. Dengan dhammah. Marfu' dengan dhammah. Nah, kemudian amil yang membuat fa'il ini marfu' apa? Dia marfu' itu karena disebabkan oleh amil, yaitu faktor yang membuat dia marfu'. Apa faktor yang membuat dia marfu' di sini? Fi'il. Fi'il. Fa'il. Fi'il. Faktornya adalah fi'il. Ya, fi'il daraba. Ini yang membuat fa'il tersebut marfu'. Nah, daraba, maka fi'il ini ya disebut dengan amil. Ya, amil. Ya, kalau kita artikan ya pekerja, amil itu. Pekerja yang membuat Muhammad itu menjadi marfu. Membuat ya, ataupun faktor ya, faktor yang membuat Muhammad itu menjadi marfu. Faktor yang membuat fa'il menjadi marfu adalah fi'il ya. Jadi faktor yang membuat fa'il menjadi marfu adalah fi'il. Ya, dan amil ini disebut dengan amil lafzi karena lafadznya ada, daraba ya. Amilun lafzi. Ya, lafadznya ada ya. Adapun mubtada
Maka ini isim marfu yang terlepas dari amil-amil lafziyah. Jadi dia tidak memiliki faktor lafat yang membuat dia marfu. Baik. Apa contoh mubtada? Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, kita tulis di sini jumlah mubtada. Muhammadun maridun. Muhammadun maridun. Masya Allah, barakallahu fiik. Muhammadun ya, maridun atau sahihun ya, sehat gitu ya. Ya, Muhammadun ya. Anda ganti ya, sehat ya. Muhammadun sahihun ya. Nah, Muhammad sehat. Ya, bisa juga tadi contoh Muhammadun maridun. Sama secara contoh ya. Mana mubtadanya tadi, Ukhti? Muhammadun. Muhammadun adalah mubtada. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, ini mubtada. Kemudian sahihun apa? Sebagai Khobar. khabar. Ahsan. Khabarun atau khabarul mubtada. Kita lihat Muhammad di sini adalah isim marfu'. Ya, tetapi dia tidak memiliki amil lafzi yang membuat dia marfu. Ada tidak amil lafzi, faktor lafat yang membuat dia marfu? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Makanya para ulama mengatakan apa? Mubtada itu marfu dengan apa? Mana ya Arif? Ngomong. Marfu'un di al-ataf lah. Ataf tidak ada di sini sebelumnya. Ya, kalau dia belum tentu ataf ya, belum tentu ataf. Ya, marfu bimada? Marfu'un. Dhammah. Nah, alamatu rafihi dhammah. Lakin amil faktor yang membuat dia marfu itu apa? Binafsihi. Binafsihi atau bil ib bil ibtida. Kalau Tidak. binafsihi ini istilah yang baru ya. Mungkin juga bisa. Marfu binafsihi juga bisa. Ya. Ya. Sebagian banyak yang anak dengar ya berasatidzah, bermasyayikh atau di kitab-kitab disebutkan marfu'un bil ibtida. Ya. Muhammad ini marfu dengan apa? Dengan ibtida. Apa itu ibtida? Ibtida mubtada. Marfu dengan ibtida. Bil ibtida. Marfu'un bil ibtida. Inilah amil yang membuat dia itu marfu, yaitu al ibtida ya. Al ibtida al ibtida itu keadaan dia sebagai mubtada. Ya, disebut ibtida. Marfu bil ibtida. Ya, marfu karena keadaan dia sebagai mubtada. Ya, Permulaan. marfu. Nah, jadi amilnya bukan amil maknawi di sini, bukan amil lafzi, tapi ya amil selain lafzi, ya. Mungkin maknawi atau yang lain ya, selain lafzi, karena nggak ada lafadznya. Jadi marfu itu dengan apa? Dengan ibtida atau marfu binafsihi lah. Marfu karena dirinya sendiri memang marfu. Ya. Ibtida dia permulaan seperti itu ya. Jadi mubtada adalah isim marfu al-ari yang terlepas, terbebas dari amil-amil lafziyah. Ya, makanya dia marfu bil ibtida seperti itu. Oke, jelas ya tulab dan talibat. Nah, Barakallahu fiikum. Nah, kemudian yang selanjutnya wa huwa ismani, zahirun wa mudmar, dan mubtada itu ada dua jenis, yaitu mubtada isim zahir dan mubtada isim mudmar atau dhamir ya. Fal mudmaru nahwu ana wa nahnu wa anta wa hiya ya. Maka mubtada dari isim mudmar atau isim dhamir itu seperti ana, nahnu, anta, huwa, hiya, ini bisa menjadi mubtada. Contohnya apa? Kalau tadi Muhammadun sahih ya. Kita ganti huwa sahih, dia sehat ya. Contohnya tadi mubtada apa? Mudmar. Ya, contohnya apa? Huwa sahih, dia sehat ya. Atau lagi ana talibun. Atau ada lagi misalnya ya, nahnu tullabun.
Nah, ini semua mubtada i'rabnya ya. Ini semua apa? Mubtada. Jadi huwa, ya, ada yang bisa ma'irab? Huwa sahihun. Tafadhal. Huwa Ya. Nah, Mbak Devika, tafadhali. huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Mumtazah, barakallahu fiik. Mas Abdul Ghani, ana a'rif, ana. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. Barakallahu fiik. Nahnu, tafadhal نعم. ya. Abdullah. نعم نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. Barakallahu fiik. Wa masyaallah, mumtaz. Nah, jadi ini mubtada isim mudmar. Jadi Arabnya fi mahal seperti itu ya. Ya. Tapi mereka mubtada ya. Kemudian sahih ya. Talibun tulab ini adalah khabar. Jelas ya. Jadi ini mubtada isim dhamir atau mudmar. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ya. Jenis yang kedua adalah wadzahiru qisman, adalah mubtada isim zahir. Pertama tadi mudmar ya. Kedua adalah isim zahir. Ya, zahir itu ya selain dhamir ya. Lawannya dhamir ya. Dan mubtada dari isim mudhahir ini terbagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama adalah mubtadaun lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Kemudian yang kedua adalah mubtada yang memiliki fa'il sadda masaddal khabar. Ya, mubtadanya nggak punya khabar, tetapi punyanya fa'il yang menempati tempatnya khabar. Ya. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mubtadaun lahu khobar. Itu mubtada yang memiliki khobar. Ini contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Misalnya Muhammadun sahihun ya. Muhammadun talibun. Ini mubtada memiliki khobar ya. Muhammadun ya jalisun ya. Ini sudah jelas ya. Bahwasanya Muhammad di sini ya adalah mubtada ya, dan dia memiliki khobar. Mubtada lahu khobar, mubtada yang memiliki khobar. Ya, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbuna. Ya, lafzul jalalah mubtada ya, Rabbuna, Rabbu khobar. Ya, khobar yang dia mudhaf dan dhamir na di sini adalah mudhaf ilaih. Ya, jadi mubtada yang memiliki khobar. Begitu juga Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ya. Mana mubtada'nya tulab talibat? Muhammadun Muhammadun. محمد. Khabarnya adalah Rasul. Rasul. Jadi mubtada' yang memiliki khabar. Ini yang pertama. Ya, jelas insyaallah. Kemudian yang kedua adalah mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Ya, apa arti sadda masaddal khabar? Man ya'rif? Sadda masaddal khabar. Apa ini? Mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Man ya'rif? Artinya dulu dicari. Tafadhal. Jadi bisa menerjemahkan. Ana asta'dzinukum lisyurb. Menempati tempatnya khobar. Dan barakallahu fiik. Asta'dzinukum awalan urid an asyrab. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Sadda masaddal khabar adalah menempati tempatnya khabar. Sadda itu menutup. Artinya kan? Sadda itu artinya menutup. Ya. Makanya bendungan itu bahasa Arabnya apa? Bendungan itu sad kalau tidak salah ya. Ya. Iya, sad. Sad Jamaknya ya. sudud. Nah, jamaknya apa? Sudut. Sudud. Nah, yang bendungan terkenal apa di Yaman?
Mana Ustaz? Di Yaman ada bendungan yang terkenal apa namanya? Bendungan yang Kurang tahu terkenal Ustaz. di Yaman. Saddu Ma'rib. Alaysa kadzalik? Bendungan Oh iya Ma'rib. Ustaz. Bala. Bala. Nah, bahkan eh, itu yang kisah yang disebutkan di Al-Quran itu tentang itu ya, tentang bendungan Yaman ya, tentang Sailal Arimi. Man ya'rif al-ayah? Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatay ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Surat Saba ayat 16. Ya. Lahlah, ana abhas an tafsir hadhil ayat. Nah, kita cek ya. Surat Saba ayat 16. Nah, Sailal Arim as-sailal jarif الشديد الذي خرب السد خرب السد وأغرق البساطين, yaitu aliran air yang sangat deras ya, yang dia menghancurkan as-sadda, menghancurkan bendungan dan menenggelamkan kebun-kebun. Nah, Masya Allah. Nah, baik. Nuasil, kita lanjutkan nanti dibuka ya tafsirnya kalau penasaran ya. Surat Saba ayat 16 ya. Oke, jadi makna sad ala kulli hal ya, menutup ya, dan bendungan itu bahasa Arabnya adalah saddun ya, saddun. Saddun seperti itu. Baik. Jadi mubtada yang memiliki fa'il sadda masaddal khabar. Yang memiliki fa'il yang menutup tempatnya khabar atau yang menempati tempatnya khabar. Baik. Nah, kita kembali ke mubtada yang memiliki khabar. Muhammadun jalisun. Ini jelas ya, tulab dan talibat. Muhammadun jalisun. Ya. Muhammad adalah mubtada dan jalisun khabar. Dia memiliki khabar. Nah, nanti ada jenis yang kedua, yaitu mubtada yang nggak punya khabar ya, tapi punyanya adalah fa'il sadda masaddal khabar, yaitu fa'il yang menempati tempatnya khabar. Maka tempat khabar jalis ini nanti akan diganti dengan fa'il. Ya, diganti dengan sebuah fa'il ya, yang menempati tempatnya khabar. Berarti kalau menempati tempatnya khabar ya, maka dia memiliki hukum seperti hukum khabar. Berarti nanti juga akan marfu, ya, akan marfu juga ya. Tapi nanti bukan khabar, melainkan adalah fa'il ya. Ya. Sadda masaddal khabar. Ya, nanti akan kita ketahui ya syaratnya apa ya. Baik. Nah, dilihat. Huwa yaitu ismul fa'il. Ya, yaitu isim fa'il ya. Ini definisi dari fa'il sadda atau mubtada lahu fa'il sadda masaddal khabar ya. Definisi dari yang kedua ini yaitu isim fa'il ya. Ismul fa'ili wasmul maf'uli atau isim maf'ul ya idza taqaddama alaihima nafyun, jika taqaddama alaihima mendahului keduanya, yaitu mendahului isim fa'il atau isim maf'ul apa nafi aw istifhamun atau istifham. Sekali lagi, definisi dari mubtada yang memiliki fa'il sadda masaddal khabar adalah yaitu isim fa'il atau isim maf'ul
jika mendahuluinya nafi atau istifham. Ya, isim fa'il atau isim maf'ul jika mendahuluinya nafi atau istifham. Ya, maka isim fa'il dan atau isim maf'ul tersebut pasti sebagai mubtada. Ya kan? Ya, kemudian yang setelahnya bukanlah khobar, melainkan fa'il sadda masaddal khobar. Ya, sekali lagi, isim fa'il atau isim maf'ul jika mendahului keduanya nafi atau istifham. Ya, contohnya adalah qaimun zaidun. Nah, dilihat di sini. Qaimun zaidun. Mana isim fa'ilnya? Qaimun. Qaimun. Ahsan. Qaimun ini disebut isim fa'il. Isim fa'il ya, bukan fa'il. Bedanya apa? Isim fa'il dengan fa'il. Man ya'rif? Ada yang tahu? Beda, isim fa'il dengan fa'il beda jauh. Ada yang tahu? Tulab, talibat, isim fa'il dengan fa'il bedanya apa? Isim fa'il itu dipelajari di sorof. Adapun fa'il dipelajarinya di mana? Nahwu. Ya, kita sudah belajar fa'il di bab yang pertama. Kan isim marfu yang pertama adalah fa'il. Dipelajari di nahwu. Karena nahwu itu mempelajari keadaan akhir sebuah kata sesuai kedudukannya dalam i'rab. Ya, kalau fa'il dia marfu keadaannya. Kalau isim fa'il itu dipelajari di tasrif ya, dalam tasrif ya, dalam tasrif. Anak kasih contoh biar bisa memberikan gambaran. Nah, kalau belajar sorof itu kan belajar tasrif ya, belajar tasrif. Misalnya kita tasrif fi'il jalasa. Nah, ada yang bisa menyebutkan tasrifnya? Jalasa yajrisu. Hah? Apa? Masdar ya. Ah, Julus. julusan gitu ya. Ya. Wa majlasan. Nah, kalau wazan ini fi'il tsulasi mujarrad itu kalau bab ini dalam bab apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Jalasa jilisu julusan wa majlasan. Kemudian bahwa jalisun wa dzaka, ya, dilanjutkan. Nah, ini disebut dengan apa? Isim fa'il. Jalisun di sini disebut dengan isim fa'il. Ya, jadi perubahan ini tasrif istilahi, ya, perubahan dari fi'il madhi ya, kemudian menjadi fi'il mudhari, kemudian menjadi apa? Masdar, menjadi isim fa'il. isim fa'il. Saya pernah belajar sorof kan? Nah, ini disebut dengan isim fa'il. Jadi nggak ada kaitannya dengan nahwu di sini. Ya, isim fa'il itu adalah dipelajari di sorof. Ya, sorof itu mempelajari perubahan kata. Ya, dari fi'il madhi sampai nanti isim alat. Ini disebut tasrif, perubahan dari fi'il madhi sampai isim alat yang terakhir. Ya, ada 12 tasrif atau ada yang mungkin 10 yang ya. Baik, jadi ini disebut dengan apa? Isim fa'il. Contoh lagi misalnya doroba ya. Ada yang bisa memberikan tasrifnya? Daraba yadribu. Daraba yadribu dorban. Kemudian Dorban. Kemudian masdar ini madroban fahuwa doribun. Kemudian wadzaka madrubun. madrubun. Idrib la tadrib. Madrobun midrobun. Seperti itu ya. Nah, titik-titik. Nah, ini
disebut dengan fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Kemudian ini fi'il mudhari, ini apa? Masdar, ini isim Isim fa'il. fa'il, ini isim Maf'ul. maf'ul. Nah, isim maf'ul. Isim maf'ul. Paham ya? Ya, jadi isim fa'il itu adalah isim yang memiliki wazan fa'il, ya. Dharib, ya, jalis, ya. Makanya disebut dengan isim fa'il. Kaitannya dengan wazan. Begitu juga isim maf'ul adalah isim yang memiliki wazan maf'ul, madrub, ya, misalnya mahmud, ya. Nah, dan yang lainnya, ya. Wazannya isim maf'ul, makanya disebut isim maf'ul. Ya, jadi lain ya. Kalau fa'il itu ya seperti tadi yang sudah Anda contohkan, misalnya ini doroba, ya, Muhammadun, ya, Zaidan ini disebut fa'il, pelaku. Kalau ini disebut maf'ulun bihi, objek. Ya, fa'il dan maf'ul bihi itu dia diketahui di dalam apa? Jumlah mufidah, dalam kalimat sempurna. Ya, nggak mungkin ada fa'il di luar kalimat sempurna, tidak mungkin. Berbeda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu ya tidak apa asalnya dia berada di luar kalimat sempurna seperti ini tadi, ya, isim fa'il, ya, apa, ya, isim fa'il, ya. Ini isim fa'il, kemudian ini isim maf'ul, ya, disebut isim maf'ul, yaitu wazannya fa'il, wazannya maf'ul, seperti itu, ya, wazannya adalah fa'il, wazannya adalah maf'ul, polanya, wazan itu pola. Paham ya? Jadi kalau fa'il itu di dalam jumlah mufidah, makanya dipelajari di dalam nahwu. Kalau isim fa'il itu di luar jumlah mufidah. Isim fa'il juga bisa masuk ke dalam jumlah mufidah, tapi nggak ada kaitannya dengan nahwu. Kaitannya tetap dengan sorof. Baik. Jadi definisi mubtada lahu fa'il sadda ma saddal khabar adalah ismul fa'il, isim fa'il, ya. Wasmul maf'ul dan isim maf'ul, atau sebenarnya atau isim maf'ul idza taqaddama 'alaiha nafyun, jika mendahulinya nafyu atau istifham. Contohnya aqaimun zaidun. Ya, isim fa'ilnya adalah qaimun di sini. Ya, isim fa'il, bukan fa'il. Sekali lagi. Itu video biar internetnya ringan. Baik. Ya. Qaimun zaidun. Qaimun adalah isim Afan Ustaz, fa'il. suaranya putus-putus. Baik. Nanti awalan kita tunggu ya. Internet ini kalau pakai gambar agak berat. الآن كيف؟ واضح؟ Nanti awalan kita tunggu ya. Masuk. Nah, baik. Ini jadikan host kembali ya. طيب نعود إلى الدرس الصوت واضح؟ Waduh. Ya, Oke, wadih. Baik, na'ud ila dars, kita kembali ke dars. Ya. Tadi qaimun zaidun, ya. Qaimun adalah isim fa'il.
Ya, definisi dari mubtada lahu fa'il sadda masadul khabar adalah isim fa'il atau isim maf'ul idza taqaddama 'alaiha nafyun. Jika mendahului keduanya nafi atau istifham. Nah, qaimun zaidun ini didahului dengan apa? Harfu Istifham. istifham. Nafi atau istifham? Istifham. Istifham, ahsan. Nah, ini disebut istifham. Adat al-istifham. Kata tanya. Ya. Ya, maka ini sesuai. Syaratnya adalah seperti ini, yaitu isim fa'il yang didahului nafi atau istifham, atau isim maf'ul yang didahului nafi atau istifham. Nah, ini isim fa'il didahului dengan istifham. Ya, berarti qaimun ini adalah apa? Mubtada, ya. Adalah mubtada. Ya. Nah, mubtada ini berhubung syaratnya terpenuhi, itu dia adalah isim fa'il didahului istifham. Maka dia nggak punya khobar, melainkan apa yang dia punya? Apa yang dia punya? Fa'il, sada, Fa'il, masada, khobar. sadda, masaddal khobar. Ahsan. Ya, berarti dia punya fa'il ya yang menempati ya tempatnya khobar. Seperti ini ya. Fa'il yang menempati tempatnya khobar. Ya. Paham ya tulab dan talibat? Dia nggak punya khobar, tapi punyanya fa'il yang menempati tempatnya khobar. Karena khobar itu informasi. Misalnya kita katakan Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Ini Muhammad mubtada, duduk ini khobarnya, informasinya. Kalau ini tidak, ya, tidak seperti itu modelnya. Jadi aqaimun zaidun. Apakah berdiri Zaid? Ya, Zaid ini sebagai fa'il kan gitu, sebagai pelaku, sebagai yang berdiri. Ya, secara makna dia sebagai fa'il. Ya, sebagai pelaku. Apakah berdiri Zaid? Ya, makanya ini seolah-olah kita mengatakan apa? Aqama Zaidun, seperti itu. Ya, aqama ini nggak ada spasi ya, kalau huruf sendirian itu nggak punya spasi dia. Aqama Zaidun. Nah, kalau seperti ini jelas tulab talibat. Qama adalah Fi'lun madin. fi'lun madin, kemudian Zaidun adalah Fa'il. fa'il. Jelas ya kalau seperti ini ya. Ya, makanya kalau modelnya seperti ini diubah menjadi isim fa'il, maka dia menjadi apa? Mubtada, ya. Dia jadi mubtada. Kemudian Zaidun menjadi fa'il sadda masaddal khobar. Fa'il yang menempati tempatnya khobar ya. Karena mubtada itu harus punya khobar gitu kan. Kalau fi'il ini ya, fi'il ini dia harus punya fa'il. Ya, adapun mubtada dia harus punya khobar, sedangkan khobar ya tidak mungkin di sini, maka dinamakan dengan fa'il yang menempati tempatnya khobar. Ya, seperti itu. Secara makna dia fa'il, tapi ya masa mubtada punya fa'il kan seperti itu. Yang punya fa'il kan fi'il. Ya, maka mubtada bukan fa'il pasangannya. Makanya diberikan nama apa? Fa'il sadda masadul khobar. Ya. Kemudian yang kedua, wa ma qaimun az-zaidani ya. Sama. Ini isim fa'il juga ya. Didahului dengan apa? Nafyun. Nafyun. Ahsan. Didahului dengan nafyun ya. Wa ma qaimun az-zaidani. Nah, ini az-zaidan ini musanna ya, musanna. Ya, musanna itu dirofa dengan apa? Bil alif. Bil alif. Bil alif. Ya. Wa ma qaimun az-zaidani. Ya, maka ma di sini adalah harfu nafin, kemudian qaimun adalah mubtada dan az-zaidan adalah fa'il sadda masadda al-khabari. Jelas ya? Seolah-olah ini kita katakan apa? Kalau kita ubah jadi fa'il. Ma apa? Kalau kita ubah jadi Maqama. fi'il, apa? Maqama
Az-Zaidani. Az-Zaidan. Dua Zaidan itu tidak berdiri atau tidak berdiri dua Zaid. Ya, tidak berdiri dua Zaid. Jelas ya? Jadi ini adalah fa'il sadda masadul khabar. Simpel sebenarnya. Jadi mubtada yang zahir itu ada dua jenis. Yang pertama mubtada lahu khabar, yang kedua adalah mubtada lahu fa'il sadda masadul khabar. Fahimtum ya syabab? Fahim. Nuwasil, kita lanjutkan ya. Kita selesaikan bab mubtada. Baik. Wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwik. Dan tidaklah mubtada itu nakirah kecuali dengan musawwik. Apa arti musawwik? Apa arti musawwik? Man ya'rif? Mujawwiz ya. Musawwigun ya, bermakna mujawwiz. Apa arti mujawwiz? Ya. Ya. Pemboleh ya, mujawwiz itu pemboleh. Ya. Ya, jadi tidaklah mubtada itu nakirah ya. La yakunul mubtada'u nakiratan. Tidaklah mubtada itu nakirah illa bimusawwikin, kecuali dengan pemboleh. Ya, karena asal mubtada itu apa? Hukum asal mubtada adalah Ma'rifah. ma'rifah. Ya. Al aslu ya fil mubtada'i ya. Mada? Al ma'rifah atau at-ta'rif gitu ya, ma'rifah. Al aslu fil mubtada'i al ma'rifah atau at-ta'rif ya. Asal dari mubtada adalah ma'rifah ya. Ya, ini asalnya. Ya, jadi mubtada itu asalnya ma'rifah. Ya, dari tadi kita membahas mubtada ma'rifah semuanya. Muhammadun jalisun. Ya, Muhammad adalah isim ma'rifah. Ya, karena dia alam, nama orang. Ya. Kemudian ana talibun misalnya. Ya, ana ma'rifah isim dhamir. Ya. Muhammadun sahih, ma'rifah. Atau al-masjidu kabir misalnya. Ma'rifah dengan alif lam. Itu asal dari mubtada. Allahu rabbuna, ma'rifah. Jelas. Ya. A'raful ma'arif ya. Ma'rifat yang paling ma'rifat ya Allah. Ya, lafzul jalalah. Ya, Muhammadin Rasulullah. Ini semuanya ma'rifat. Ini asal dari apa? Dari mubtada. Dan mubtada itu tidak nakirah kecuali dengan pemboleh. Jadi asalnya dalam ma'rifah dan dia boleh menjadi nakirah mubtada itu tetapi dengan musawwik, dengan pemboleh. Dengan hal-hal yang membolehkan mubtada itu menjadi nakirah. Wal musawwighatu katsiratun, dan musawwighat itu banyak, pemboleh mubtada menjadi nakirah itu banyak ya. Di antaranya yang pertama ya an yataqaddama 'alan nakirati nafyun. Ya, mendahului nakirah. Nafyun atau istifham. Maksud dari mendahului nakirah, nakirah di sini apa maksudnya? Man ya'rif? An yataqaddama 'alan nakirah, mendahului nakirah, nafi atau istifham. Apa nakirah di sini? Apa yang nakirah? Mubtada. Mubtada. Nah, idzan al-murad huna adalah apa? Yang dimaksud di sini adalah al-mubtada an-nakirah. Ya, mendahului mubtada nakirah ya, nafi atau istifham. Ini syarat yang pertama. Jadi mubtada yang nakirah itu harus didahului dengan nafi atau istifham. Ya, baru boleh dia nakirah. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ma rajulun qaimun. Ya. Mana mubtada'nya? Rajulun. Rajulun. Rajulun, ahsantum. Rajulun. Ya.
Khobarnya adalah qaimun, tidak usah dibahas dulu khobarnya ya. Kita membahas mubtada'nya rajulun. Ya dia boleh nakirah. Syaratnya apa? Didahului Nafiun. nafi. Ya. Kalau nggak didahului nafi nggak boleh kita katakan rajulun qaimun. Laki-laki berdiri nggak boleh. Harus dijadikan ma'rifah. Jadinya apa kalau dijadikan ma'rifah? Ar-rajulu qaimun. Sanja. Ar-rajulu qaimun. Ya, laki-laki tersebut berdiri. Nggak boleh kita mengatakan rajulun qaimun. Ya, bermubtada dengan nakirah nggak boleh. Ya, jadi kalau mau dihilangkan nafinya, ya, mau dihilangkan nafinya ini, harus diubah menjadi ma'rifah. Ya, ar-rajulu qaimun. Baru ar-rajulu mubtada, qaimun khobarnya. Karena asal mubtada adalah ma'rifah dan nggak boleh nakirah kecuali dengan musawwik, pemboleh. Yang kedua, wahal rajulun jalisun. Ini sama ya, wahal rajulun jalisun. Ya, maka mubtadanya adalah rajulun. Ya, jalisun khobar. Ya, dia boleh nakirah di sini karena didahului dengan Istifham. Jadi ini sih. Kalau dibuang istifhamnya nggak bisa. Rajulun jalisun tetap harus dimakrifahkan. Ar-rajulu jalisun. Ya, jadi kalau didahului dengan nafi ya atau istifham ya, maka mubtada'nya boleh nakirah. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, a ilahun ma'allah ya. A ilahun ma'allah. Ya, ilahun di sini adalah mubtada ya. Di sini adalah mubtada. Nah, dan dia didahului dengan istifham ya. Ilahun ma'allah. Ya, ma'allah ini jar majrur ya sebagai khobar. Nanti akan dibahas di babnya. Ya. Kalau dihilangkan istifhamnya maka harus menjadi ma'rifah al-ilahu seperti itu. Baik. Jelas ya. Jadi, Berarti apa namanya harfu nafiyin wa isim istifham seperti ma, hal itu tidak mempunyai kedudukannya. Naam, la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Naam. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ada. Nanti insyaallah di i'rab dibahas itu ada ini ya contoh amsilah i'rabiyah juga ya. Tadinukum. Baik. Nah, jadi kita lanjut ya. Yang kedua ya, boleh mubtada dengan nakirah dengan musawwik, dengan pemboleh. Apa itu pemboleh yang kedua? Antakuna mausufatan. Ya. Antakuna mausufatan. Apa ini yang mausufatan? Fa'ilnya siapa? Antakuna. Fa'ilnya apa? Di sini ada fa'ilnya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dia kembali ke An-nakirah. An-nakirah. Nah, antakuna an-nakiratu yaitu al-mubtada' nakirah maksudnya, mausufatan. Yaitu mubtada' yang nakirah itu mausufatan, disifati. Ya. Contohnya, wala 'abdun mu'minun. Mana mubtada'nya? Betul, dicari mubtada'. Mubtada'nya mana? Abdun. Abdun. Nah, abdun mubtada'nya. Ahsan. Abdun. Nakirah, ya kan? Nakirah. Kenapa dia boleh nakirah? Karena dia Disifati dengan iman. Nah, wal 'abdun mu'minun, dan hamba yang beriman itu ya khairun min musyrikin. Khairun khabar, lebih baik daripada musyrik. Afan Ustaz, lamnya itu salah ketik ya Ustaz? Kenapa? Salah ketiknya di mana? Atau betul? Berarti itu Sahih. wala abadun. Nah,
Oh, Sahih. naam Ustaz. Afan. Lam ini fungsinya untuk apa, Mbak? Afan Ustaz belum tahu. Takkid. Inti. Wal Naam abd. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, takkid. Takkid. Dan sungguh hamba yang beriman itu, hamba sahaya, budak yang beriman itu lebih baik daripada musyrik. Nah, jadi ini boleh dia nakirah, ya, abdun mu'minun khairun min musyrik, seperti itu ya. Jadi la-nya diabaikan terlebih dahulu. Ya, wa-nya juga. Abdun mu'minun khairun min musyrik. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada musyrik. Ya, jadi disifati dengan iman. Abdun mu'minun. Maka boleh nakirah. Tapi kalau dihilangkan mu'minunnya, nggak boleh dia abdun khairun min musyrik, nggak. Ya, harus dia menjadi ma'rifah. Al-abdu khairun min musyrik. Nah, ini baru benar. Tapi kalau disifati boleh. Abdun mu'minun khairun min musyrik. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian pemboleh bermubtada dengan nakirah yang ketiga adalah antakuna an-nakiratu mudhafatan, ya. Nakirahnya atau mubtada nakirah tersebut adalah mudhafah, diidhafahkan atau sebagai mudhaf, ya. Sebagai apa? Mudhaf, ya. Contohnya di sini khamsu shalawatin katabahunnallahu, ya, 5 salat yang Allah menuliskannya atau mewajibkannya. Mana mubtada'nya? Khamsu. Khamsu. Khamsu adalah mubtada, ya. Kemudian mubtada di sini diidhafahkan atau menjadi mudhaf, ya. Shalawatin mudhaf ilaih. Nah, ini boleh, ya. Khamsu shalawatin, 5 salat, ya, atau salat 5 waktu, katabahunallah. Allah mewajibkannya. Ya. Boleh dia khamsu ini nakirah. Ya, khamsu ini nakirah apa ma'rifah? Tulab tulibat. Nakirah. 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 Nah, nakirah. Kalau idhofah seperti ini bisa nggak diubah jadi ma'rifah? Khamsunya Bisa. gimana caranya? Sholawatnya dimakrifahkan Ustaz. As-sholawat. Barakallahu fiik. Ya, al-mudhaf ilal ma'rifah, ma'rifah. Gitu ya, mudhaf kepada sesuatu yang ma'rifah, maka ma'rifah juga. Ya, kalau mau jadikan ma'rifah ya khamsu salawati. Khamsu as-salawati ini bisa jadi ma'rifah. Maka hukum khamsu menjadi ma'rifah karena dia mudhaf kepada ma'rifah. Misalnya kita ubah di sini, ya, khamsu as-salawati, maka khamsu di sini hukumnya menjadi ma'rifah karena mudhaf kepada ma'rifah. Kalau ini mudhaf kepada nakirah, ya, maka nakirah juga. Gitu ya. Jadi boleh, ya, mubtada di sini nakirah karena dia mudhaf. Seperti itu, ya. Tapi kalau nggak diidhafahkan nggak boleh, ya. Khamsun katabahu Allah nggak boleh. Ya, harus menjadi ma'rifah al-khamsu atau yang lain. Seperti itu, ya. Ini yang Afan ketiga. Ustaz. Nah, Hunna kembali kemana ya Ustaz? kembali kemana? Kira-kira Sholawat. kembali ke Sholawatin. khams. Khamsun sholawatin, Nah, 5 waktu sholat. nah, khamsu itu dia bisa hunna, bisa juga ha. Ya, khamsu salawatin katabahallahu bisa. Ya. Khamsu salawatin katabahunallahu bisa. Seperti itu. Jadi hunna ini enggak khusus, ya, khusus untuk yang berakal tidak. Ya, tapi terkadang seperti itu, ya. Digunakan untuk adat, ya, atau bilangan seperti itu. Jadi hunna kembali ke khams. Nah, karena jamak itu, ya, dianggap muannas seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, an yakunal khabaru dzarfan. Nah, ini kaitannya dengan khobarnya kalau ini, ya. Ya, pemboleh yang keempat ini an yakunal khabaru, ya, khobar dari mubtada itu adalah dzarf au jaron majruron atau jar majrur muqaddamaini 'ala nakirah, yang mendahului nakirah, ya. Seperti indaka
rajulun. Ya. Jadi khobarnya adalah dzarf yang pertama, ya. Khobarnya adalah dzarf atau jar majrur, ya, yang mendahului mubtada nakirah tersebut. Ya. Sini mubtada nakirahnya adalah rajulun, ya, mubtada nakirahnya rajulun. Kemudian didahului apa di sini? Didahului apa? Dzaraf. Dzarf. Dzaraf. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Didahului dengan dzarf. Dzarf tambah mudhaf ilaih, ya. Kafnya itu mudhaf ilaih. Dzarf mudhaf ilaih. Nah, maka kalau seperti ini boleh bermubtada dengan nakirah. Indaka rajulun. Didahului dzarf. Boleh nggak kita balik rajulun indaka? Boleh Nggak nggak? bisa. Nggak bisa. Bisanya kalau rajulunnya kita dahulukan menjadi apa? Ar-rajulu. Ahsan. Ar-rajulu indaka, seperti itu. Laki-laki tersebut di sisimu. Ya, ini benar. Ya. Ini juga benar. Indaka rajulun. Ya. Jadi kalau kita akhirkan, ya, nakirah, ya, maka kalau mau kita nakirahkan maka dia harus diakhirkan. Ya. Indaka rajulun. Ya, jadi tadi khabarnya didahului dzarf atau jar majrur yang mendahului nakirah, mendahului mubtada nakirah. Contoh yang kedua adalah wa fid dari imra'atun. Mubtada'nya adalah imra'atun. Ya. Dia didahului dengan apa? Jar wa Jar majrur. 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 Jar majrur. Sentuh. Jar wa majrur. Maka dalam keadaan ini boleh dia nakirah, ya. Dia wajib. Nah, kalau seperti ini tuh wajib nakirah. Wa fid dari imra'atun. Ini wajib nakirah hukum. Ya. Malah kalau kita ma'rifahkan nggak boleh. Indaka ar-rajulu. Ini nggak boleh, ya. Kalau mau kita ma'rifahkan ya dia harus ke depan. Ya. Wa fid daril imra'atu. Nggak bisa. Ya, kaidahnya seperti itu. Dia wajib nakirah. Wa fid dari imra'atun. Kalau mau kita ma'rifahkan ya dia harus maju. Al-mar'atu fi fid dar. Ya, kalau mau kita ma'rifahkan berarti menjadi apa? Tulab talibat al mar'atu fi Fid-dari. fid dari, seperti itu. Ya. Paham ya? Wa nahwu waladaina mazidun. Mubtada'nya mana? Mazidun. 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 Khabarnya adalah dzarf mudhaf ilaih. Ya, waladaina mazid. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami memiliki mazid. Tambahan. Apa itu tambahannya? Man ya'rif? Ini pelajaran tentang akidah. Waladaina mazid. Dan kami memiliki mazid. Apa mazid itu? Man ya'rif? Tambahan. Tambahan. Apa tambahannya? Tambahan di surga. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa-apa yang mereka kehendaki di surga itu, dan kami memiliki tambahan. Apa tambahannya? An-nazar ila wajhillah. Ru'yatullah, melihat Allah Jalla wa Ala. Ya. Allahumma inna nas'aluka an-nazar ila wajhikal karim fil jannah. Amin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya apa? Kita ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga dengan penglihatan yang benar, penglihatan seperti itu, ya. Kemudian ala absarihim ghishawah. Mubtada'nya adalah ghishawah, ya. Mubtada'nya adalah ghishawah, ya. Khabarnya adalah apa? Jar majrur yang mendahului mubtada' nakirah tersebut, ya. Ya. Kalau mau didahulukan menjadi al-ghishawatu ala absarihim, seperti itu, ya. Jelas ya? Nah,
Baik. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaron, dan qad yakunu ini artinya linudrah ya, jarang atau kadang-kadang gitu kalau bahasa Indonesia. Kadang-kadang ya. Qad yakunu al-mubtada'u masdaron, dan bisa jadi atau bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ya, mubtada itu masdar muawwalan, masdar muawwal ya, min an wal fi'l, dari an dan fi'il. Seperti wa an tasumu khairun lakum. Ya, mubtada'nya di sini adalah masdar muawwal. Nah, ini dia mubtada. Ini mubtada. Mubtada'un ya. Ya, masdar muawwal. Khabarnya khairun. Ya, artinya adalah siyamukum ya. Siyamukum khairun lakum. Ya. Ini mubtada. Masdar ya. Sorry kalau di sini ya. Ya, jadi ini mubtada di sini adalah masdar muawwal ya. Masdar muawwal ya. Masdar muawwal itu apa sih? Masdar muawwal itu an ditambah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. An tambah fi'il mudhari ini disebut dengan masdar muawwal. Nah, ya. Antasumu ya. Antasumu itu sama dengan apa? Siyamukum. Gitu ya. Antasumu itu adalah siyamukum. Antasumu siyamukum. Ya, sama dengan siyamukum di sini ya. Masdar sorry. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Mubtada itu bisa jadi ya terbuat atau tersusun dari, terbentuk dari masdar muawwal, yaitu an dan fi'il mudhari. Ya, antasumu khairun lakum ini sama dengan siyamukum khairun lakum. Karena antasumu ini artinya adalah siyamukum. Ya, kalian berpuasa. Antasumu artinya adalah kalian berpuasa. Khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Sama, siyamukum ya, sama. Kalian puasa kalian gitu kan, khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Ini masdar sorry kalau siyamukum, ini masdar sorry. Ya. Ini masdar muawwal. Muawwal itu ditakwil dari an dan fi'il mudhari. Kalau sorry itu ya masdar-masdar yang jelas. Jelas ya, tulab dan talibat. Jadi musawwighat al-ibtida ada 4 di sini. Kemudian yang terakhir adalah mubtada itu kadang bisa terbentuk dari masdar muawwal. Oke. Hal soal? Mafi insyaallah. Wadih tulab talibat? Wadih, Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. La tansau kitabah كشف الحضور لا تنسوا كتابة الحضور في هذه الليلة. Jangan lupa menulis kehadiran di malam hari ini di apa namanya, mauqi ya, atau yang sudah disediakan itu form, Google Form ya. La tansau ya tulab talibat. Barakallahu fikum. Laqad intahal waqt. Insyaallah naltaqi fi liqa' muqbil bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakhtim liqa'ana bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan.